I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munisha Ramatin dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi sedikit tentang kajian teks Arab dari materi pertama sampai ke 6 dengan dosen pengampu Pak Alim Rafiq. Ya, langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu sebelum faslun wudu, fardul wudu atau fardu wudu. Yang pertama, definisinya, kata wudu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wada yang bermakna kebaikan atau kebersihan. Selain itu, dikenal pula dalam fikih istilah wudu yang bermakna air yang digunakan untuk berwudu. Selanjutnya, wudu dalam fikih, para ulama mendefinisikan dari Ibnu Maudu Al-Maushuli Al-Hanafiyah mendefinisikan bahwa wudu itu membasuh dan menyapu pada anggota badan yang tertentu. Kemudian ada dasar hukum dari firman Allah SWT, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Hukum wudhu yang pertama, ada wudhu yang disepakati wajib. Wudhu wajib ini bermaksud yaitu praktek wudhu yang wajib dilakukan sebelum melakukan beberapa aktivitas yang mensyaratkan sahnya aktivitas tersebut jika pelakunya dalam kondisi suci dari hadas kecil. Kemudian yang kedua, wudhu yang diperselisihkan antara wajib dan sunnah. Ada pula perkara yang masih diperselisihkan para ulama, yaitu apakah ketika hendak melakukan wajib dalam kondisi wudhu atau hanya sekedar sunnah seperti menyentuh mushaf. Contohnya itu seperti menyentuh mushaf atau potongan ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wudhu yang disepakati sunnah. Dalam wudhu ini, tiap sholat para ulama sepakat bahwa bagi yang telah mendirikan sholat dan dalam kondisi suci, jika hendak sholat di waktu yang lain, disunahkan untuk berwudhu kembali, sekalipun statusnya masih dalam kondisi suci dari hadas. Itu tergantung pendapat masing-masing ya. Kemudian ada fardu wudhu. Ya, ada beberapa fardu wudhu ya, adanya niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, atau membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Kemudian ada sebab yang membatalkan wudhu. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur berupa angin atau kentut ya. Terus adanya keluarnya darah. Kemudian hilangnya akal sebab mabuk atau gila. Yang ketiga itu tidur, kecuali dalam keadaan duduk yang pintu keluar anginnya itu tertutup dengan keadaan duduk yang tetap, maka tidak membatalkan wudhu. Yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Itu dibatasi pada antara kulit laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia syahwat. Di antara mereka itu tidak ada hubungan mahram seutuhnya langsung tanpa adanya alas atau penghalang. Selanjutnya, materi mandi sunnah. Pengertiannya menurut bahasa al-ghuslu atau al-ghuls yang berarti mengalirnya air pada sesuatu. Kemudian secara istilah, meneratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut hingga ujung kaki disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah. Kemudian secara umum, mandi itu dilaksanakan oleh seseorang mukallaf atau mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan maka tidak akan mendapat dosa. Selanjutnya, jenis-jenis mandi sunnah. Yang pertama itu ada mandi hari Jumat,
yaitu sunnah untuk orang yang hendak melakukan sholat maupun tidak berkewajiban. Amal ini itu berlaku pada laki-laki, anak kecil, perempuan, dan musafir yang hendak melaksanakan sholat Jumat pada waktu tidak wajib ya. Kemudian mandi hari raya, yaitu mandi di pagi hari dengan mengguyur seluruh tubuh dan anggota badan, mulai dari rambut kepala hingga telapak kaki dengan air. Mandi Idul Fitri ini sebagai hukum sunnah bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga, mandi setelah memandikan jenazah. Yang keempat, mandi untuk sholat istisqa. Yang kelima, mandi ketika masuk Mekah. Kemudian ada mandi sunnah sesuai sunnah Nabi. Yang pertama itu membasuh kedua telapak tangan. Yang kedua, mencuci atau membersihkan kemaluan. Yang ketiga itu berwudu. Yang keempat itu menyiram kepala. Terus yang kelima itu membasuh seluruh tubuh. Kemudian materi faslun kullu ma'in kharaja min sabilain najisun, atau perkara yang keluar dari dua lubang antara najis sebelum kitabus sholat atau kitab bab sholat. Pengertiannya menurut Rasulullah SAW berfirman, setiap benda cair yang keluar dari dua jalan, yaitu anus atau kemaluan, hukumnya najis kecuali sperma. Membasuh kencing dan kotoran itu wajib kecuali kencing bayi laki-laki yang belum memakan atau hanya meminum ASI ya. Maka cara mensucikan cukup menyiramkan air. Kemudian seluruh binatang itu kecuali anjing dan babi dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya. Adapun bangkai itu najis kecuali ikan, belalang, dan manusia. Adapun dasar hukum, Ibnu Ru'yat berkata, setiap seseorang yang wajar atau biasa terjadi keluar dari dua lubang kemaluan seperti kencing, kotoran, mazi, wadi, dan angin, jika keluar dari keadaan sehat maka semuanya itu membatalkan wudu. Begitupun pada seseorang yang dasar atau selalu keluar air kencing. Kemudian ada pengertian najis, merupakan sesuatu yang kotor atau dapat menghalangi keabsahan sholat selama tidak ada sesuatu yang meringankan atau sesuatu yang menjijikkan atau benda kotor yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim. Kemudian macam-macam najis, ada najis mukhafafah atau najis ringan, yaitu termasuk najis misalnya itu pada kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain kecuali ASI. Yang kedua najis mutawasithah, yaitu sedang, yaitu najis ini pertengahan yang tidak ringan atau tidak berat. Yang ketiga itu najis mughaladah atau najis berat, yaitu termasuk dalam najis, yaitu anjing dan babi dan babi hutan serta keturunannya atau keturunan dari salah satu keduanya. Kemudian perkara yang keluar dari dua lubang antara adalah najis kecuali mani, sperma manusia, kencing hewan yang dagingnya halal, dan kotoran burung. Sedangkan yang najis keluarnya dari kencing manusia, kotoran hewan, mazi, dan wadi disertai darah yang mengalir itu najis. Cara untuk menghilangkan najis itu dengan air mutlak, batu, atau dengan kertas atau daun-daunan yang kering. Selanjutnya bab sholat. Pengertian menurut bahasa artinya itu berdoa, sedangkan menurut syarat ialah beberapa ucapan atau perbuatan yang diawali dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam dengan memenuhi syarat dan yang telah ditentukan. Kemudian perintah mengerjakan sholat disebut dalam Al-Quran dan hadis dalam firman Allah SAW,
Ankabut ayat 45, artinya dan dirikanlah sholat, sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian pembagian sholat, ada sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu seperti sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian ada sholat sunnah, yaitu sunnah muakkad. Sholat ini itu sholat sunnah yang dianjurkan dan sering dikerjakan oleh Rasulullah semasa hidup beliau, seperti sholat tahajud, duha, rawatib, hari raya, atau gerhana. Kemudian ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang anjurannya itu tidak sekuat sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah ini dilakukan dengan tidak apa-apa, jika tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa, seperti sholat sunnah sesudah sholat subuh, ba'diyah subuh. Yang kedua itu ada sholat subuh sunnah asar, ba'diyah asar. Terus yang ketiga itu sholat sunnah sebelum maghrib atau qobliyatul maghrib. Selanjutnya ada jenis-jenis sholat, syarat-syarat sholat. Yang pertama itu harus Islam, balik dan berakal. Kemudian syarat sah sholatnya itu muslim. Yang pertama itu muslim. Terus yang kedua tahu waktu sholat. Yang ketiga suci dari hadas besar atau kecil. Kemudian yang keempat itu suci dari badan, pakaian, dan tempat ibadah. Yang kelima itu menutup aurat. Kemudian selanjutnya materi rukun-rukun sholat laki-laki dengan perempuan. Rukun-rukun sholat ini terdiri dari takbiratul ihram, membaca al-fatihah, rukuk, tumakninah dalam rukuk, bangun dari rukuk, i'tidal atau berdiri setelah rukuk, tumakninah saat i'tidal, sujud. Terus tumakninah saat sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian duduk tahiyat akhir. Selanjutnya membaca sholawat Nabi saat tahiyatul akhir dan salam pertama. Selanjutnya itu tertib. Adapun cara sholat sebelum melaksanakan sholat itu ada 5, yaitu suci badan, sesuci anggota badan dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat dengan kain yang suci, terus berdiri pada tempat yang suci, tahu waktu sholat, dan menghadap kiblat. Kemudian perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan, yaitu ada 5 perkara. Yang pertama itu posisi tangan dan tubuh. Laki-laki biasanya itu meletakkan tangannya di atas dada ketika sholat, sedangkan perempuan meletakkan tangan mereka di samping badan. Selain itu, perempuan itu harus menjaga agar seluruh tubuhnya itu tertutup saat melaksanakan sholat. Kemudian sujud. Saat sujud, laki-laki itu meletakkan siku mereka sedikit menjauh dari tubuh, sementara perempuan itu meletakkan siku mereka lebih dekat dengan tubuh. Kemudian pakaian. Perempuan itu diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah, telapak tangan. Sedangkan laki-laki diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang menutup tubuh dari pusar hingga lutut. Selanjutnya itu suara. Laki-laki itu dianjurkan untuk membaca bacaan sholat secara lebih lantang daripada perempuan yang seharusnya membaca secara lebih pelan. Kemudian peran imam, laki-laki itu dapat menjadi imam dalam sholat berjamaah untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian sementara perempuan hanya dapat menjadi imam salat berjamaah untuk perempuan saja. Sekian materi yang telah saya sampaikan, mungkin banyak kurangnya ya, mohon maaf atas kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.